Perkenalkan, nama saya Stefan Robert Anugrah Nababan dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum dengan NIM H1B12073. Di sini saya akan menjawab soal dari UAS mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia dengan dosen Haryadi SHMH dan Muhammad Arif Rahman SIP MIP Pol. Semester ganjil tahun 2021-2022 dengan kelas B Ilmu Politik. Baik, dengan soal nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemikiran politik. Jelaskan pula relevansi pemikiran politik dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Jawabannya dari saya adalah pemikiran politik adalah ide atau gagasan tentang perwujudan masyarakat, bangsa, dan negara, sistem politik yang ideal, yang dicita-citakan, serta cara pencapaiannya. Ide atau gagasan tentang sistem politik ideal diperlukan sebagai pedoman penentu arah perilaku politik seseorang, sekelompok orang atau elit politik, masyarakat, bangsa, dan negara. Ide atau gagasan tentang masyarakat, bangsa, dan negara ideal tersebut tidak hanya dalam bidang politik, melainkan meliputi hampir seluruh segi kehidupan manusia. Tentu, relevansi pemikiran politik dan ilmu pengetahuan adalah pemikiran politik yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang memiliki objek-objek kajian-kajian di dalamnya, kegiatan sosial ataupun politik yang berhubungan dengan masyarakat yang saling mempengaruhi di dalamnya. Untuk linknya ada di deskripsi. Jelaskan latar belakang timbulnya pemikiran politik Indonesia. Jelaskan pula hubungan pemikiran politik dengan kekuasaan politik. Jawaban dari saya pribadi adalah latar belakang timbulnya pemikiran politik Indonesia dengan dibacanya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bangsa Indonesia telah meletakkan kehidupan politiknya di tangannya sendiri. Bangsa Indonesia sejak waktu itu menentukan sendiri corak dan hakikat kehidupan politiknya. Dikeluarkan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang menganjurkan diadakannya pembentukan partai-partai politik merupakan demokratis seiring kehidupan politik pada waktu itu. Sejak proklamasi kemerdekaan dan terlebih lagi setelah dikeluarkannya maklumat pemerintahan tersebut, kehidupan dan kegiatan politik di Indonesia kian hari kian intensif dan makin bertambah pula, yaitu banyaknya warga negara Indonesia yang turut aktif dalam percaturan politik. Hubungan pemikiran politik dengan kekuasaan politik ialah menjadi dua sisi mata uang yang saling berdekatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga menyentuh ke aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Oxford Dictionary mendefinisikan politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan publik serta upaya mempengaruhi berbagai keputusan yang berdampak pada suatu negara atau masyarakat. Sementara kekuasaan merujuk kepada wewenang yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Max Weber memaknai kekuasaan sebagai sarana bagi seseorang untuk mencapai keinginannya. Pemikiran serupa juga dikatakan Friedrich Nietzsche bahwa pada dasarnya manusia memiliki hasrat untuk berkuasa, umumnya diperoleh dengan jalan menguasai atau mempengaruhi orang lain. Dalam konteks perebutan kekuasaan, konflik antar individu maupun kelompok sangat mungkin terjadi karena menurut Thomas Hobbes, manusia secara alamiah bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Lanjut, nomor 3. Jelaskan apa saja pemikiran politik yang bertentangan dengan nasionalisme ala Soekarno dan siapa saja tokoh-tokohnya. Jawaban dari saya, nasionalisme yang sering diungkapkan oleh Soekarno itu mendapatkan kritikan dari Ahmad Hasan, salah satu tokoh tersebut, seorang pemimpin organisasi reformasi Persatuan Islam atau Persis. Dia mengkritik nasionalisme Soekarno yang dianggap chauvinistik atau sikap yang berlebihan pada sesuatu. Menurutnya, posisi nasionalistik seperti itu sebanding dengan pandangan orang-orang Arab mengenai kesukuan yang sangat fanatik sebelum datangnya agama Islam di Indonesia. Demikian juga Muhammad Natsir, murid Ahmad Hasan, yaitu salah satu tokoh dari soal tersebut dengan latar belakang pendidikan barat,
Dia mengkhawatirkan bergulirnya gagasan nasionalisme Soekarno menjadi suatu bentuk asabiyah baru. Gagasan itu dalam pandangannya dapat mengandung fanatisme yang dapat memutuskan tali ukhuwah seluruh kaum muslimin di berbagai bangsa. Bagi Natsir, gagasan nasionalisme harus mempunyai sejenis landasan teologis. Karena itu ia menyatakan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia harus diarahkan atau diniatkan sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah. Soekarno sendiri menyangkal bahwa nasionalisme yang dia maksud adalah nasionalisme ketimuran dan bukan nasionalisme yang berlebihan atau chauvinisme. Soekarno menyamakan sifat nasionalismenya sama dengan nasionalisme yang dimaknai oleh Mahatma Gandhi dan Aurobindo Ghose di India. Dan Soekarno beranggapan bahwa nasionalisme itulah yang menjadikan orang-orang Indonesia sebagai orang politik yang terkenal dan membuat mereka mengacu kepada esai kontroversial dari Soekarno yang berjudul Nasionalisme Islam dan Marxisme. Selanjutnya nomor 4, soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan 5 aliran politik Indonesia menurut Herbert Feith dan Lance Castle. 5 aliran menurut Herbert Feith dan Lance Castle, yaitu yang pertama, komunisme yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan ideom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, sosialisme, Demokrat yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran Barat. Aliran ini muncul dalam Partai Sosialis Indonesia. 3. Islam yang terbagi menjadi 2 varian, yaitu kelompok Islam reformis dalam bahasa Feith atau modernis dalam istilah yang digunakan secara umum yang berpusat pada Partai Masyumi, serta kelompok Islam konservatif atau seiring disebut tradisionalis yang berpusat pada Nahdlatul Ulama. Yang keempat, nasionalisme radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia. Yang kelima, tradisionalisme Jawa, penganut tradisi Jawa. Permunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik yang formal yang konkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya. Selanjutnya soal nomor 5 yang terakhir, pergerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru mengubah tradisi politik Indonesia bergeser menjadi demokrasi politik yang institusional. Apakah pergeseran tradisional politik tersebut akan berdampak yang jauh lebih baik atau kita tetap kembali menggunakan tradisi politik di zaman Orde Baru atau sebelumnya alias Orde Lama? Jelaskan pendapat Anda. Jawaban dari saya, menurut saya Presiden kedua Indonesia telah meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. Pendahulunya Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Pihak lain yang bersemangat untuk memegang kekuatan politik adalah pihak tentara yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik Indonesia pada tahun 1950-an. Pada 11 Maret 1966 Indonesia masih dalam keadaan terguncang dan terjebak dalam kekacauan. Tepat pada hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani sebuah dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekrit ini dikenal sebagai dokumen Super Semar, yaitu Dekrit Super Semar, yaitu 11 Maret. Legitimasi pemerintahan otoriter Soeharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Dari keputusan di tahun 1960-an, proses industrialisasi merubah Indonesia menjadi negara yang ekonominya menjanjikan. Institusi-institusi internasional itu berpengaruh seperti Bank Dunia yang menyatakan Indonesia sebagai keajaiban Asia Timur pada 1990-an. Namun ironisnya, karakteristik Orde Baru yang supresif juga menjadi kuncinya dalam mengentaskan kemiskinan untuk jutaan orang karena hanya ada sedikit ruang untuk menentang pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Pada pertengahan tahun 1960-an, lebih dari 50% penduduk diklasifikasikan sebagai kelompok yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di 1993 angka ini berkurang menjadi 13,5% dari jumlah total penduduk. Baiklah,
itulah jawaban saya, yaitu untuk UAS mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.